Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan taufik dan hidayahnya amal soleh menjadi dapat dikerjakan dan baik dan dapat disempurnakan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih dipertemukan dengan kitab-kitab para ulama, kita masih dipertemukan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibayar dengan harta dunia. Sebagaimana kita sedang bahas sedikit tentang Al-Quran di beberapa pertemuan ini, dan kita pelajari bahwa Al-Quran adalah petunjuk dan Al-Quran adalah cahaya. Dan kemarin juga kita bahas bahwa justru semakin kita berumur, teorinya kita semakin butuh dengan cahaya. Karena perjalanan semakin dekat dan kita semakin lemah. Kan selalu demikian. Perjalanan semakin dekat dan kita semakin lemah, maka kita butuh support system. Karena di mana-mana semakin dekat garis finish, ibarat seorang pelari itu kecepatan harus semakin cepat. Dan semua dikeluarkan dan digunakan. Jadi kita harus semakin memiliki support system. Makanya kemarin kan kita bilang, banyak orang itu waktu masa mudanya nggak butuh kacamata, tapi begitu menua butuh dia kacamata. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngelihat atau susah banget untuk ngelihat. Nah, mau kacamata kita secanggih apapun, kalau nggak ada cahaya tetap aja nggak bisa ngelihat. Mau kacamata kita 20 juta, 30 juta dan pakai teknologi paling bagus, tetap butuh cahaya. Ya apalagi kehidupan gitu loh. Mau kita cerdas, mau kita jenius, mau kita orang kaya, mau kita punya tim yang solid, tapi kalau nggak ada cahayanya, repot tuh hadirin. Kita tinggal di rumah paling mewah di Jakarta, tapi nggak ada cahayanya, nggak ada cahaya sama sekali. Lalu pas di tengah-tengah gitu ada opsi pindah ke kontrakan 4L, lu lagi, karena tuh cuma satu ruangan kecil, nggak ada fasilitas, nggak ada AC,
dan lain-lain, tapi ada cahaya. Bisa pakai lampu atau pakai lilin dan seterusnya. Kira-kira kita pilih yang mana hadirin? Ya. Yang pertama atau kedua? Nah, tetap kekeh gitu di rumah yang super mewah tapi nggak ada cahaya sama sekali. Atau kita pindah ke kontrakan kecil, satu kamar dengan satu kamar mandi yang sangat sederhana tapi ada cahaya di situ. Kita pilih yang mana? Hah? Sekali lagi hadirin, kita akan pilih tempat yang ada cahayanya. Kita akan pilih tempat yang ada cahayanya, walaupun kecil, walaupun nggak mewah, walaupun sangat sederhana. Begitu juga dengan kehidupan. Itu kan menunjukkan, walaupun kita miskin misalnya, tapi kita hidup dengan Al-Quran, kehidupan kita pasti, bukan mungkin ya, pasti lebih baik, lebih berkualitas daripada orang-orang kaya yang hidup dengan tanpa Al-Quranul Karim. Itu pasti. Kenapa? Karena kita hidup dengan cahaya. Fil huda wan nur. Al-Quran itu petunjuk dan cahaya. Dan orang kaya yang hidup tanpa Al-Quran itu kayak itu hidup di rumah yang sangat mewah, nggak ada cahayanya, nggak ada cahaya sama sekali, nggak ada enak-enaknya hidup di sana. Kalau nggak percaya coba aja. Itu fine aja. Oh, masih ingat nggak sih era-era masih suka mati lampu gitu? Dulu yang era-era masih suka mati lampu. Itu orang-orang yang tinggal di rumah besar atau itu. Seringkali begitu mati lampu malam pula, terus nggak ada lilin, itu memilih untuk keluar rumah. Terus ngobrol aja di pinggir jalan dengan ada lampu penerangan gitu loh. Mungkin pada saat itu ketemu sama tetangga. Ya rumah milih di luar, bukan di dalam rumah. Padahal di luar tuh banyak nyamuk lah. Terus ya gitu deh, nggak ada sofanya dibawa keluar nggak? Enggak, udah ngampar aja deh di situ pinggir jalan. Karena cahaya itu lebih urgent daripada sofa, daripada meja makan yang mahal, lebih penting daripada permadani yang harganya mungkin ratusan juta. Yang mendingan ngampar di aspal, ada cahaya. Seperti itu loh urgensi dari ilmu dan Al-Quranul Karim. Makanya tidak heran Al-Qadhi Iyad pernah menyampaikan rahimahullah, wa yu'nasu bitilawatihi fil azamat. Orang itu dengan taufik Allah akan nyaman dan tenang ketika membaca Al-Quran, atau dengan membaca Al-Quran, walaupun dia sedang berada di masa krisis. Jadi orang itu akan tenang, akan nyaman saat ia membaca Al-Quran, saat ia bersama dengan Al-Quran, hidup dengan Al-Quran. Walaupun pada saat itu kondisinya krisis, lagi susah. Baik itu krisis personal, lagi nggak punya duit, atau lagi sakit, atau maupun krisis yang lingkupnya atau spektrumnya lebih luas.
ini cuman sugesti. Ini nggak sugesti, karena itu tadi Al-Quran itu cahaya. Sebaliknya, hidup ini akan gersang. Atau pemahaman dari keterangan Al-Qadiyat rahimahullah, hidup ini akan gersang, akan galau. Ketika kita jauh dari Al-Quran, walaupun kita pada saat itu sedang berada di puncak kesuksesan dunia. Kalau kita lagi kaya-kayanya, tapi nggak deket dengan Al-Quran, gersang gitu. Itu pasti. Jadi hadirin Allah muliakan, mari kita renungkan masalah ini. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan taufik untuk berinteraksi, mempelajari Al-Quranul Karim. Itu sangat mahal dan sangat mewah, hadirin. Allah Ta'ala bisawab. Kita buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, merahmati, menjaga Ustadz beserta keluarga dan tim dakwah semua. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum. Semoga begitu juga bagi yang bertanya. Serta agar Allah senantiasa merahmati umat Islam dan semoga Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia di dunia dan di Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, afan izin bertanya Ustaz. Ustaz pernah menyampaikan sebelumnya bahwa kita hidup berjalan di muka bumi pada dua pilihan, dua sisi pilihan yang bertolak belakang, yaitu ingin hidup dengan Al-Quran atau hidup dengan hawa nafsu. Saya merasakan itu di awal hijrah. Saya bermimpi Allah melepaskan saya dari kegelapan yang pekat dan menggantinya dengan cahaya yang sangat terang. Allahu Akbar. Tapi seperti sunatullah yang harus dilalui setiap orang yang hijrah, bahwa ujian demi ujian terus datang dan menguji iman ini, ditambah dengan syaitan yang selalu bermain untuk berusaha menggelincirkan dengan segala talbis yang dilakukannya. Dan makin naik ke puncak, saya rasakan makin terasa berat dada ini. Terasa lelah pendakian ini walaupun saya bertekad terus berjuang. Lalu pertanyaan saya, bagaimana Ustadz cara yang paling efektif agar kelak bisa memenangkan jihad melawan hawa nafsu dan jihad melawan syaitan ini? Karena saya bermimpi juga bahwa pertolongan Allah akan datang pada hidup saya ketika saya bisa membuktikan kepada Allah bahwa saya bisa istiqomah. Jazakallah khairan Ustadz, apabila pertanyaan saya ini dapat Ustadz jawab. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati segala bentuk dakwah yang Ustadz lakukan untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua dan Allah menerima amal ibadah kita, dan begitu juga ada yang penanya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ini kan testimoni dari seseorang yang menjelaskan apa yang dirasakannya, dan beliau menggunakan kata melepaskan saya dari kegelapan yang pekat dan menggantinya dengan cahaya yang sangat terang. Jadi sekali lagi, kehidupan yang gelap, walaupun kita tinggal di kota besar gitu ya, yang penuh dengan lampu, penuh dengan pencahayaan, itu real, hadir. Itu makanya kan bahasa yang digunakan kegelapan yang pekat. Karena kan cahaya itu bisa secara fisik, bisa secara hati dan jiwa. Makanya kita suka bilang,
aduh kalau udah begini kayaknya gelap mata aja gue nih. Gelap mata, bahasanya gelap mata. Emang beneran itu yang dirasakan, kayak nggak bisa ngeliat apa-apa. Padahal solusi depan mata. Padahal fasilitas itu di sekeliling kita. Tapi kalau Allah nggak kasih taufik, kita nggak hidup dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu benar-benar kayak hidup di ruangan gelap beneran. Dan ketika kita mendapatkan hidayah, kita diberikan petunjuk. Sebaliknya, kita hidup terang benderang, ngerti kita mau kemana, harus ngapain, dan terang-terang aja gitu, terang, benar-benar enak, terang, terus nyaman gitu. Jadi hadirin Allah muliakan, oleh karena itu kita harus semakin yakin bahwa memang benar itu. Nah, setelah kita hijrah, ujian silih berganti. Sebenarnya sebelum hijrah pun sama, tapi yang membedakan diantaranya ya, ketika kita naik kelas kan ya ujiannya juga beda. Namanya juga naik kelas. Misal kita naik kelas 2, lalu naik kelas 3, naik kelas 4 SD, ujiannya masih materi kelas 1, kan nggak demikian. Kalau nggak berarti kita nggak ada kemajuan. Nah, tapi yang perlu di garis bawahi, dan makin naik ke puncak saya rasakan makin terasa berat dada ini. Terasa lelah pendakian ini, walaupun saya bertekad terus berjuang. Nah, ini yang mungkin perlu didudukan, bahwa semakin terasa berat dada ini bukan karena semakin naik ke puncak, bukan arah, insya Allah bukan ke arah sana. Semakin lelah pendakian ini bukan karena kita semakin naik ke puncak, tapi karena kita melakukan kesalahan dalam pendakian, itu masalahnya. Bukan karena pendakian naik ke puncak. Mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125. Ketika Allah berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu bil Islam." Yashrah sadrahu lil Islam. Al-An'am 125. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah baginya, atau Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan melapangkan dadanya. Melapangkan, Allah lapangkan lil Islam, untuk memeluk Islam dan menjalankan agama ini. Seberat apapun, sesulit apapun, setinggi apapun pendakian, Allah akan yashrah sadrahu lil Islam. Sekali lagi, barang siapa yang Allah inginkan hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya, yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam dan mengamalkan Islam itu sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan, kata para ulama itu tadi, ittaza'a wanfasaha fastanara binuril iman. Artinya dadanya akan lapang, akan plong, dan akan penuh dengan cahaya iman, dengan cahaya Al-Quran itu.
fatma'annat bidzalika nafsuhu, kata para ulama tafsir ketika mentafsirkan ayat ini. Dan jiwanya akan tenang, bukan akan sesak, akan tenang. Mutaladzidzan bihi ghairu mustathqil. Bayangkan, dia akan menikmati quote and quote pendakian dan tidak merasa berat dan sesak. Nah, itu. Jadi ketika sebagian orang misalnya menganalogikan hidup ini seperti mendaki ke atas, karena memang filosofinya kan naik kelas, tapi ingat bahwa itu bukan berarti semakin tinggi semakin sesak nafas, bukan. Makanya kan dalam teori analogi, menganalogikan dua hal itu tidak harus menunjukkan bahwa dua hal itu semuanya sama gitu loh, dari semua sisi. Nggak harus demikian. Jadi sekali lagi jangan salah, ini bukan tentang pendakiannya, ini tentang kesalahan yang kita lakukan ketika pendakian sehingga Allah tidak kasih hidayah. Makanya kita lanjutkan ayatnya. Setelah Allah mengatakan faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, Allah lanjut wa man yurid an yudillahu, dan apabila Allah ingin menyesatkan seseorang, yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama'. Itu poinnya. Dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan karena kesalahan, karena dosa, karena kesyirikan, karena Allah ahkamul hakimin, pemutus yang maha bijak, gak mungkin Allah sesatkan iseng-iseng, tuh gak mungkin. Gak mungkin Allah sesatkan itu karena tanpa ada alasan. Jadi hadirin Allah muliakan, kembali lagi, dan barang siapa yang Allah ingin sesatkan karena dosa, karena kesalahan, karena kesyirikan, karena kekufuran, maka Allah akan jadikan, ini penting, jadikan dadanya sesak, sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke atas langit. Nah, itu yang jadi hadirin, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Ya begitulah Allah menyiksa orang-orang yang tidak beriman. Jadi begitulah cara kita, atau cara Allah Subhanahu wa taala menyiksa orang-orang yang enggak beriman, mengadab orang-orang yang enggak beriman. Di antara tafsirnya, ya begitulah Allah mengadab, dan salah satunya Allah biarkan syaitan mempermainkan dia sehingga nyesek terus gitu. Hadirin Allah muliakan. Dari sini kita bisa memahami cara Allah menghukum seseorang itu karena dosa, karena kesyirikan. Itu nggak harus hartanya dihilangkan, nggak harus dibangkrutkan, tidak harus dibuat bisnisnya goyang, nggak harus demikian. Ada cara yang jauh lebih parah, jauh lebih mengenaskan, dan jauh lebih menyedihkan. Allah kasih semua
fasilitas dunia, tapi Allah buat hatinya berantakan, dadanya sesak, dadanya sesak. Wih, itu nggak ada gunanya, hadirin, nggak ada gunanya. Kalau udah dada sesak itu, mau tinggal di rumah atau hotel termewah tuh nggak ada nikmat-nikmatnya. Dan itu hukuman yang sangat halus. Kenapa? Karena orang lain nggak ngelihat. Bahkan sebaliknya, banyak orang yang ngelihat dari kejauhan dipikir dia nikmat-nikmatnya hidup. Kok dia bisa ya tetap kaya ya? Padahal dia kan nggak pernah sholat. Iya, fisiknya kaya, hatinya berantakan. Kok dia dapat tuh tender tuh project, dia dapetin, padahal gue tahu dia nggak pernah doa, dia nggak pernah zikir. Iya, itu project dikasih istidraj, diulur, hatinya berantakan. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, yang harus kita perbaiki, karena hidup harus jalan terus, nggak bisa kita berhentikan waktu. Langkah harus terus diayunkan. Maka yang harus kita lakukan adalah perbanyak istighfar, perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jaga diri dari dosa, dan terus belajar. Ilmu itu obat yang nggak boleh lepas, bahkan nggak boleh terlambat diminum. Itu tadi kenapa alasannya banyak para ulama misalnya mengkaji Riyadhus Shalihin setiap hari di tengah-tengah umat. Ini obat ini. Kalau Anda nggak minum obat, nyesek hidup Anda. Ada itu sempit, sakit Anda. Jadi obat diminum terus, kan Al-Quran kan syifa. Allah mengatakan Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hadirin Allah muliakan, ya kalau kita tahu hati kita tuh masih suka sakit, jiwa kita masih suka sakit, ya minum obat lah hadirin. Dan putus-putus minum obatnya. Dekatlah dengan Al-Quran, kaji Al-Quran, baca Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berfungsi sebagai obat penyembuh dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-Isra 82. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga jawaban bermanfaat.
manfaat bagi yang bertanya dan juga bagi kita semua. Karena Allah tuh kasih, salah satu cara Allah kasih hidayah itu dengan pertanyaan orang lain. Lalu dijawab dan kita bilang, gue banget juga tuh gitu loh. Artinya udah banyak orang punya masalah yang sama dan seperti pertanyaan barusan kan. Nah kalau nggak didudukan kan bisa salah kaprah. Dipikir pendakian yang bikin sesak, enggak. Ini yang perlu kita tanamkan bersama. Semoga Allah memberikan taufik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.